Pusibedi ada Pak Awang yang nanti akan menyajikan data. Bapak Ibu Wakil Dekan 1 Kaprodi di lingkungan UIN dari Kota Palembang. Bersyukur kita kehadirat Allah SWT, hari ini Allah masih berkenan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Yang utama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di auditorium Rektorat Kampus B ini dalam rangka kita akan membahas bersama-sama validitas ya, atau sinkronisasi data mahasiswa yang aktif dan tidak aktif ya. Yang paling penting itu yang tidak aktif ya. Semoga acara ini membuahkan hasil yang signifikan untuk kami di Pusibedi dan BAK. Langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka membersihkan data-data sampah ini. Dan semoga acara ini diberkahi Allah SWT. Amin. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap baginda Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, dan nanti beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi ada pertanyaan dari Pak Mul, Pak Marvin, data kami itu masih aktif 23, tapi di PDDikti 50. Nah itulah yang akan kita bahas salah satunya hari ini. Akan kita bahas salah satunya. Apa sih treatment untuk kita memperbaiki, merapikan data kita ini? Kalau kami ngomong itu data-data sampah itu ya, pengaruhnya banyak ya. Kalau tidak segera kita bersihkan dan kita rapikan. Mari kita buka meeting kita hari ini, pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca Al-Quran. Seraya berharap semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi setiap aktivitas kita semua. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mendengarkan arahan dari Pak Biro AKK, sebenarnya Pak Biro, kami juga berharap nanti ada Pak Wakil Rektor 1 sebenarnya kaitan langsung juga dengan urusan data mahasiswa ini. Tapi mudah-mudahan melalui Pak Biro hasil kita ini bisa disampaikan ke Pak Wakil 1 dan Pak Rektor nanti Pak Biro. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Bapak Biro AKK, sekali lagi, kalau Bapak Ibu membawa data hari ini, boleh kita adu data ya, adu data atau sinkronisasi data mahasiswa. Nah, silakan yang baru hadir. Tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti kita bertukar informasi data, apakah data yang valid ada di kami atau justru yang valid ada di Bapak Ibu sekalian. Tidak apa-apa, nanti kita sama-sama. Tentu sebelum kita ke sesi pemaparan data dari kami dari tim Pusibedi sebagai unit yang memang bertugas mengolah data, terutama data mahasiswa, data perkuliahan di Universitas. Mari kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Biro AKK dari Kota Palembang, yang terhormat Bapak Jumari Iswadi. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Wakil Dekan 1, para Kaprodi, Sekretaris Prodi, Kepala Pusibedi, Subak, dan seluruh yang hadir di sini.
dari jajaran STBD yang hadir. Alhamdulillah, tentu puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah puasa dan kesibukan kita dapat bersilaturahmi dan berkoordinasi di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan tak lupa tentu salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya permasalahan ini saya pikir saya tidak akan mengalami lagi gitu. Karena di bulan Oktober 2021 saya sudah menyelesaikan itu. Jadi di saat saya masih di rumah lama dulu 2021 itu Pak Kun, itu saya menyelesaikan yang namanya sinkronisasi data. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena memang katanya istilah kita itu ada sampah. Ini data itu kenapa dia banyak bermasalah? Pertama, misal kita menetapkan kota jurusan ini misalnya 500, ternyata yang daftar itu 1000. Tetapi setelah melalui seleksi akan kita luluskan 500 tak? Nah begitu diluluskan 500 dulu, nggak tahu hampir sama saja dengan di sini. Begitu dinyatakan lulus 500, ternyata dulu itu langsung kita kasih NPM. Kalau di Lampung, kalau di sini nggak tahu. Jangan-jangan hampir sama. Begitu itu kita kasih NPM untuk apa Pak? Untuk login. Ya, zaman dulu itu login itu. Sehingga itu kita akuin itu 500 itu mahasiswa. Maka dia sudah pindah sebagai ternyata Pak, yang bayar UKT atau SPP itu mungkin 400. Ada 100 sudah mulai ini. Itu udah mulai bermasalah deh. 100 sudah bermasalah. Ternyata yang 400 itu Bu, di semester 1 dia genap. Genap itu 400 full. Kenapa? Ya semuanya kalau ini misalnya gitu ada anak kita gitu ya, anaknya Pak Jumari lah gitu lulus di sini, tetapi dia ikut unsri. Kalau di Lampung saya kalau di sini enggak ya kalau di sini enggak lah. Unsri sama ini itu WIN-nya kan lebih tinggi WIN ya. Kalau di Lampung enggak Pak. Dulu kami masih di bawah Unila gitu. Begitu ini dia daftar juga di Unila. Kebetulan kami itu biasanya kita duluan Pak menutup registrasi. Jadi hari ini kita tutup registrasi, maka minggu depan itu baru pengumuman Unila. Nah, karena tadinya takut di Unila nanti nggak lulus, maka dia registrasi. Begitu ini ternyata dia lulus di Unila, maka tinggallah di UIN. Ya adalah teman kita bilang, waktu saya jadi kepala biro, bagaimana lah caranya Pak Jom? Katanya, anak aku itu lulus di Unila. Terus lah kadung bayar di UIN kemarin itu. Terus isi tidak diambil duitnya itu. Nah kataku tanyalah sama bang. Akhirnya begini begitu, udah akhirnya nggak seenakan kita. Udah setolongan lagi katanya kepala biro itu. Tapi kita nggak bisa, kan memang nggak bisa kan? Karena duit udah kecemplung ke laut kata saya. Nah akhirnya itu Pak, di semester 1 itu full 400. Tapi begitu di semester 2, kira-kira ponakannya Pak Kun tadi, ya sudah terima di Unila itu, pasti nggak daftar ulang lagi di bermasalah lagi Pak. Itu biasanya sampai 20 orang gitu. Sudah itu di semester 3 ternyata anak kita itu Pak masih punya kesempatan tuh ikut UMPTKN ya. Termasuklah dia sebelah itu, kalau di sebelah itu apa namanya? SBM. Kan ini karena dia 2 tahun tuh, tamatan SMA itu boleh ikut. Batasnya itu 2 tahun. Di semester 3 mereka nyoba lagi ikut juga Pak di tempat yang lain. Ternyata lulus, ya ditinggal juga di semester 3. Makanya kata saya, yang namanya data mahasiswa itu akan ajak manakala itu di semester 4 ke atas. Di saat itulah dia baru ajak dia. Nggak akan tidak agak kurang lah perubahannya gitu.
Nah makanya kata saya, sekaligus saya bilang, maka untuk mulai tahun ini saya bilang, Pak, jangan ada pengurangan UKT di semester 1, semester 2. Karena itu sebenarnya sudah ada temuan dari Irjen. Apa dasarnya? Dasar UKT itu turun sebenarnya adalah ada 2. Dilihat dari syarat utamanya itu memang orang yang tidak mampu. Tapi Pak Yan Rizal, kalau nyari uang yang tidak mampu, UKT-nya ini UKT grade 1 Galo, saya yakin gedung kita untuk tahun depan itu tambah 3 kali lipat, Pak. Karena banyak yang mau, ya nggak? Iya kan? Banyak yang mau, Pak. Yang Rizal, kalau semuanya UKT-nya grade-nya 1 Galo yang 400.000 itu, ya banyak. Dengan alasan tidak mampu. Maka di semester 3 itu mestinya kita sudah mulai. UKT itu akan turun manakala 1, kita lihat dulu IPK-nya. Nanti kan ini makanya hari ini kita undang Kajun Prodi dan Sekprodi itu, dia akan kelihatan gitu. Kalau IPK-nya di bawah 3, ngapain kita? Pasti ini akan hilang ini nanti. Nah makanya itu pertama artinya dari IPK-nya atau prestasi akademik. Sudah itu dia punya peran atau tidak, Pak, untuk menggerakkan roda, mengangkat harkat derajat kampus. Nah biasanya itu kelihatan di semester 3 aktivis itu dia punya prestasi misalnya. Maka ini saya tadi kelalak keluluk ini, Bu, saya sedang membangun, mau bikin ruang karaoke. Tapi ruang karaoke itu memang untuk ngeband, untuk kita karaoke betul, tapi itu untuk mahasiswa. Jadi nanti ada mahasiswa yang mau latihan solo song gitu ya. Karena selama ini saya tanya dengan Preki, Mas Preki, memang fasilitas untuk mahasiswa selama ini nggak ada, Pak. Dikasih laptop hilang, dikasih komputer kecuguk ininya baik, kotaknya baik gitu kan. Begitu setahun kemudian kan dikasih printer hilang gitu kan. Nah makanya kita akan melihat yang model-model misalnya yang senang nyanyi segala macam, enggak gitu. Kita akan pusatkan di sini. Mereka boleh latihan di sini, tapi ya itu datang ke sini gitu. Keluar dari sana, ya tasnya di luar gitu, supaya mic-nya model begini ini bisa dikantongin, Pak. Bisa dikantongin gitu. Nah ini, Pak. Nah, kembali ke sini gitu. Aturan akademik kita itu seluruh Indonesia itu hampir sama lah. Maksimal itu kalau 12 semester itu berapa tahun, Pak? 6 tahun. Dulu saya diingatkan, Bu, waktu kuliah dulu, Jom, kata WR1-nya, tapi bahasa WR1 dulu agak halus, Pak. Yang mau kuliah di sini nih, Jom, bukan kau baik, katanya. Gara-gara kau tidak tamat, makanya kami nggak bisa nambah mahasiswa, kata dia. Oh, gitu ya, Pak? Iya, kursi kau itu direbutkan orang, katanya. Tapi benar juga, Pak. Kan kita itu kan kursi itu kan kurang terus gitu kan. Makanya cepat kuliah ini lah katanya, cepat tamat lah katanya. Nah ternyata saya baca, Pak, pedoman akademik ini sama gitu, bahwa kita itu maksimal itu 14 semester, 12 semester, boleh diperpanjang menjadi 14 semester dengan catatan anak itu memang teorinya sudah habis, sudah itu sedang menyusun skripsi. Dibuktikan memang sudah ada bimbingan gitu. Nah ternyata selama ini terhambat di bimbingan gitu. Apalagi masa transisi gara-gara si Copit kemarin ya gitu kan. Itu banyak banget yang jadi korban mahasiswa kan. Dosen takut ketemu mahasiswa, mahasiswa juga nggak mau diterima, akhirnya kan menjadi masalah gitu kan. Nah jadi kita itu sudah sepakat sebenarnya se-Indonesia itu adalah 12 semester. Lewat dari 12 semester maka boleh diperpanjang dengan pengajuan dengan berbagai syarat. Sudah itu, kalau dia lebih dari itu masa studi yang 12 dan dia tidak mengajukan perpanjangan, maka sebenarnya dia sudah DO. Ini dari segi yang DO ya. Nah sudah itu, yang jadi masalah, Pak, ada juga data itu jadi beban keuangan. Kenapa?
namanya ada, dia tidak pernah bayar UKT, ya kan? Nah, yang jadi masalah, tapi mudah-mudahan di sini nggak ada, nggak tahu saya. Yang bagian ini keuangan nggak datang ya? Tahu di ini kan? Keuangan suruh sini. Yang bagian keuangan biasanya, Pak, di fakultas itu ada juga Pak yang nggak bayar UKT. Ini angkatan yang lama, itu bisa nyusun ke RS Pak. Nah, begitu ketahuannya setelah dia mau ujian skripsi, karena waktu syarat menjadi ujian skripsi itu mungkin sama ya, harus bebas SPP gitu kan. Nah, ketahuan, 4 semester nggak bayar kan gitu. Nah, dari permasalahan ini semua menjadi temuan lah Pak. Di samping jumlah sampah tadi, sudah itu masa orang kita nanggung hutang orang yang nggak bayar itu namanya ada, ternyata itu adalah hutang namanya gitu. Nah, makanya hari ini saya minta gitu. Tadi WR1 sebenarnya mau ke sini, tapi karena lagi nguji gitu. Nah, saya diminta untuk menyampaikan ini. Nah, satu-satunya Pak, kita harus menerapkan pedoman akademik ini. Tentang kita akan duduk bersama kalau saya dulu di ruangan. Sampai ada ruangan nggak? Ruang-ruang sidang. Nah, nggak, nanti gini, akan kita jadwal Bapak. Ya, misalnya hari ini itu fakultas ini, jurusan ini, dikit itu udah, supaya cepat. Nah, di sana akan hadir nanti bagian saya yang diwakili oleh Pak Kasubag, itu ada hadir di sana. Sudah itu bagian keuangan harus hadir di situ. Jadi supaya kita tidak apa? Tidak ada kambing putih, kambing hitam ya Pak. Iya, tidak ada kambing hitam. Aku tidak tahu yang ngedelennya itu kan akademi. Aku tidak tahu kata fakultas. Aku juga tidak ngerti kata keuangan, nggak bisa. Karena nanti begitu kita akan saling salahkan. Makanya ini kita harus kompak. Tapi kalau kita nanti semua sudah tanda tangan semua, dalam artian apa Pak? Kita digugat orang, itu nggak ada masalah Pak. Karena kenapa? Kita sudah melakukan sebuah proses. Nanti kan wartawan akan datang ke saya. Kenapa anak si Anu itu di DO? Oh ya Mas, DO itu sesuai dengan pasal sekian, sekian, dan itu sudah kita lakukan rapat. Kan ini ada undangannya nih. Nah ini Mas, tanggal sekian saya mengundang Kajur tanggal sekian di share data, tanggal sekian mereka memverifikasi di tempatnya, tanggal sekian ini Kajur ini dalam sebuah forum yang didampingi oleh PusDBD dan keuangan. Nah, mengatakan bahwa orang ini memang tidak ada lagi di dunia akademik gitu. Makanya ini harus dikuburkan gitu kan, dikubur. Nah, inilah kira-kira Pak. Nah, setelah itu selesai, saya kemarin tuh Pak Farudin, alhamdulillah sebulan Pak itu. Nah, bahkan kata saya karena nggak ada dananya terpaksa Pak. Kajur sekjur itu bawa tumbler sendiri. Nah, ya, saking ininya gitu kan. Nggak ada dananya. Nah, inilah kira-kira Bapak dan Ibu, kita harus segera melakukan pembersihan ini supaya akreditasi kita perbandingan dosen dengan mahasiswa jalan. Sudah itu tidak ada lagi piutang di keuangan. Sudah itu tidak ada lagi pelayanan orang yang tidak jelas. Makanya kalau kita itu semester, begitu dia semester 12 itu sudah kita panggil, langsung kita kasih surat pindah kuliah. Sampaikan, jadi sekali lagi mohon maaf ini di tengah puasa kita kumpul di sini, tidak ada lain gitu. Tapi saya yakin lah, pengalaman saya di rumah yang lama itu kalau kita kompak begitu, sampai ya, kata saya tadi Bu, sampai kacur apa prodi itu ya itu bawa ini tumbler sendiri gitu, karena nggak ada dana ya. Kayak sekarang ini kan saya bingung ini, masuk di sini nak sosialisasi kucing kok di RKT ada dana kita ganti dia kan yang menyelesaikan ini apa data ini, kupikir aku tidak akan ketemu Pak Farudin lagi kalau di sini lah clear, ternyata baru mulai ya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Kepala Biro AKK, terhormat Bapak Bima Riswadi yang telah banyak memberikan pencerahan kepada kita semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian,